Saudara-saudari, khususnya keluarga-keluarga Katolik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam inspirasi sabda bagi keluarga hari ini. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 10 tentang perumpamaan domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ia lalu mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan jikalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak melakukan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mungkin kita pernah melihat lukisan Tuhan Yesus sedang memanggul seekor domba, dan di dalam lukisan itu dombanya sangat tenang, tidak meronta-ronta, nyaman di atas pundak Tuhan Yesus. Memang lukisan itu sederhana, tetapi kalau kita amati dengan seksama, lukisan itu mempunyai arti yang sangat mendalam. Lukisan itu melukiskan bahwa Tuhan Yesus mencari domba yang hilang dan telah menemukannya. Saudara-saudara yang terkasih, cinta kasih Allah memang penuh misteri. Cinta kasih Allah terkadang sulit kita pahami. Misteri kasih Allah hanya bisa kita pahami dalam iman dan tidak cukup dengan pikiran maupun akal budi. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Allah mau mengorbankan anaknya yang tunggal. Di dalam 1 Korintus ayat 1 ayat 23, kematian Yesus Kristus yang disalib merupakan batu sandungan untuk orang-orang Yahudi, dan untuk orang-orang bukan Yahudi merupakan suatu kebodohan. Yesus Kristus rela mati untuk menghapus dosa kita. Kematian Yesus Kristus di luar akal budi dan pemikiran manusia. Kematian Yesus Kristus untuk menyelamatkan semua manusia. Dengan demikian, kita tidak hanya berpikir untuk keselamatan diri kita sendiri, tetapi seharusnya juga untuk keselamatan semua orang. Karena menurut Injil Matius bab 23 ayat 29, kita harus memberitakan Injil untuk semua orang. Kita diajak peduli dengan keselamatan orang yang tersesat.
Saudara-saudara yang terkasih, apa pesan moral yang disampaikan Tuhan Yesus dalam perlombaan domba yang hilang ini? Kita harus melihat kepada diri kita sendiri, keluarga kita, saudara-saudara kita sebagai domba yang tersesat dan yang dicari Allah. Lebih dari itu, perumpamaan itu memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan Allah tidak abstrak, tetapi Allah yang baik hati, Allah yang peduli. Allah tidak berdiam diri, tetapi Allah selalu bertindak. Saudara-saudara yang terkasih, Allah menantang kita pada saat ini untuk peduli dengan diri kita sendiri, peduli dengan keluarga kita, peduli dengan sesama kita, dan peduli dengan lingkungan kita. Kita sebagai domba yang hilang diajak untuk bertobat dari segala dosa dan kelemahan kita. Saudara-saudara terkasih, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari telah menerima orang-orang yang bersalah dan berdosa dengan hidup berdampingan dengan mereka? Dapatkah kita sendiri sebagai domba yang tersesat mau bertobat dan menyukakan hati Allah? Mungkin kita menganggap bahwa segala kebiasaan kita lakukan adalah benar, tetapi bagi penilaian orang lain justru salah. Kalau kita sudah biasa berjudi, mabuk-mabukan, selingkuh, maka perbuatan itu dianggap merupakan hal biasa dan kita tidak merasa bahwa itu dosa. Apa sikap ini dan perlakuan ini adalah sikap yang benar? Tentu tidak. Oleh karena itu, marilah kita sambut ajakan Tuhan dengan memperbaiki diri, bertobat dari dosa-dosa kita. Karena Allah ingin agar kita semua diselamatkan dan tidak ada yang hilang. Amin.